Pernah gak sih kamu ngerasa gak cukup baik, gak cukup cantik, gak cukup pintar? Rasanya tuh kayak misalkan ada aja gitu ya suara-suara kecil yang terus-menerus bilang kalau misalkan kamu tuh gak pantas untuk dapatin yang jauh lebih baik gitu ya, atau bahkan jauh lebih buruk lagi ya, merasa kalau kamu tuh gak cukup untuk diri kamu sendiri. Nah, kadang perasaan insecure itu datang tanpa kita yang mintakan, dan jika kita nggak hati-hati, dia bahkan bisa menguasai hidup kita gitu. Hai semuanya, welcome back to Amonita bersama aku Alma Veneta, dan kali ini aku bakal ngebahas tentang bagaimana sih caranya kayak membebaskan diri dari yang namanya rasa insecure yang selama ini mungkin kayak menghalangi kita gitu ya untuk jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Nah, jadi daripada gitu, yuk kita gali lebih dalam dan kita temuin nih langkah-langkah apa sih, langkah-langkah sederhana apa gitu ya yang bisa mengubah mindset kita jadi jauh lebih kuat dan jauh lebih percaya diri. Oke? Nah, jadi ada 7 mindset yang memang harus diterapkan ya untuk bebas dari yang namanya rasa insecure itu. Nah, pertama, kamu tuh udah cukup seperti apa adanya. Jadi yang namanya rasa insecure itu sering banget kan datang dari perasaan kita yang nggak cukup gitu. Kita kayak ngerasa belum cukup pintar, nggak cantik, ataupun nggak cukup sukses. Tapi ingat ya, kamu udah cukup dengan segala yang kamu punya saat ini. Karena kenapa? Setiap orang tuh kan dia punya perjalanan hidupnya masing-masing, dan kamu tuh nggak perlu jadi orang lain untuk ngerasa cukup. Coba deh untuk berhenti membandingkan diri dengan orang lain, karena yang terpenting adalah kamu udah berusaha ya untuk bisa jadi yang terbaik ya, versi diri kamu sendiri gitu. So, yang kedua, fokus pada apa yang bisa kamu kontrol. Nah gini, sering banget kita kayak ngerasa insecure gitu kan. Rasa insecure itu datang karena kita kayak ngerasa nggak punya kendali atas banyak hal ya, mungkin karena entah itu penampilan fisik atau pencapaian yang belum sesuai dengan harapan kita ya. Tapi kamu harus sadar bahwa ada banyak hal yang bisa kamu kontrol dalam hidup kamu, dan itu adalah hal kecil yang bisa kamu lakukan setiap hari. Kayak fokuskan gitu energi kamu pada apa yang bisa kamu perbaiki, dan lepasin hal-hal yang ada di luar kendali kamu. So, yang ketiga, ubah perspektif kesalahan itu adalah pelajaran. Jadi rasa insecure itu kan dia bisa muncul saat kita takut gitu ya, takut membuat suatu kesalahan. Kita khawatir akan penilaian orang lain dan ngerasa cemas kalau misalkan kita gagal. Tapi cobalah untuk mengubah cara pandang itu tentang kegagalan. Ingat, kesalahan itu bukan akhir dari segalanya. Itu adalah pelajaran berharga yang bisa membantu kita untuk tumbuh. Jadi jangan biarkan rasa takut gagal itu menahan langkah-langkah kamu. Karena setiap langkah ya, baik itu salah ataupun baik itu benar, itu bakal ngebawa kamu jauh lebih dekat pada versi terbaik dari diri kamu. So, yang keempat ya, cintai diri sendiri secara utuh. Nah gini, kita kan kayak sering banget gitu kan terlalu keras sama diri kita sendiri, kayak selalu ngerasa nggak cukup baik gitu ya, atau ngerasa nggak layak dicintai. Padahal mencintai diri sendiri itu bukan berarti kayak kamu harus perfect dulu, kamu harus sempurna dulu. No, yang namanya mencintai diri sendiri itu berarti dia menerima semua kekurangan dan kelebihan diri kita ya, dengan lapang dada gitu ya. Kamu berhak untuk ngerasa bangga dengan siapa diri kamu saat ini ya, tanpa perlu harus membandingkan diri kamu dengan orang-orang lain. Nah, ketika kamu belajar untuk menghargai diri kamu, yang namanya rasa insecure itu pasti bakal pelan-pelan bakalan hilang gitu. So, yang kelima, berhenti mencari pembenaran dari orang lain. Nah, ya aku sering masih kayak gini. Karena terkadang ya, kita kan sering gitu kan ngerasa insecure karena kita kayak terus-terusan mencari pengakuan dari orang lain, pendapat dari orang lain. Kita menunggu pujian ya ataupun komentar positif dari orang lain untuk ngerasa is it enough kayak gitu, ini cukup. Padahal kebahagiaan dan kepuasan sejati itu datang dari dalam diri kita sendiri, bukan dari pengakuan eksternal. Jadi belajarlah untuk menghargai dan merayakan pencapaian kamu sendiri tanpa kayak perlu mencari pembenaran dari orang lain. So, yang keenam, lingkungan yang mendukung itu, this is very important ya, ini penting banget. Kenapa? Rasa insecure itu juga sering banget ya diperburuk oleh lingkungan yang nggak support kita, yang nggak dukung kita. Jika kamu terus dikelilingi oleh orang-orang yang merendahkan ya, ataupun nggak menghargai siapa kamu, yang nggak menghargai diri kamu, itu maka rasa insecure itu akan semakin besar. Jadi cari teman-teman yang positif ya, yang bisa dukung kamu dan mengangkat kamu. Lingkungan yang penuh dengan energi positif itu pasti bakal membantu kamu ngerasa jauh lebih baik ya tentang diri kamu sendiri, dan lama-lama itu akan mengurangi rasa insecure kamu. So, yang ketujuh, cinta itu proses, bukan tujuan. Nah, rasa insecure itu kan sering banget datang dari harapan yang kayak harapan kita yang terlalu tinggi terhadap diri sendiri atau bahkan dari orang lain. Kita ingin sempurna ya, kita ingin segalanya itu berjalan mulus, dan ketika itu nggak terjadi, kita ngerasa gagal.
Tapi cinta ke diri kita sendiri dan orang lain itu adalah sebuah proses. Ada banyak tantangan dan perjalanan dalam proses ini. Jadi kayak jangan terlalu keras sama diri kita sendiri. Ketika segala sesuatu itu nggak berjalan kayak seperti apa yang kita harapkan, ya belajarlah untuk menikmati proses tersebut. Dan percayalah ya, kamu akan semakin kuat seiring berjalannya waktu, step by step. Jadi step by step, perubahan simple itu pasti bakal mengubah mindset kita agar itu bisa jadi lebih kuat. Nah, langkahnya gimana? Yang pertama, identifikasi pemicu insecure kamu di mana, ya. Langkah pertama ini adalah mengenali apa sih yang membuat kamu ngerasa insecure. Tanya itu. Apakah itu penampilan fisik kamu? Apakah itu tentang pencapaian kamu? Atau apakah itu perbandingan dengan orang lain? Menyadari apa yang memicu perasaan ini, itu pasti akan membantu kamu untuk menghadapinya secara lebih sadar gitu ya. Lebih aware ya atas kendali itu. Langkah yang kedua, berhenti membandingkan diri kamu dengan orang lain. Kenapa? Karena setiap orang itu kan punya jalan hidupnya masing-masing dan kecepatan yang pastinya juga beda-beda. Membandingkan diri dengan orang lain itu hanya akan membuat kamu ngerasa selalu kurang. Jadi fokuskan perhatian kamu pada perjalanan kamu sendiri dan banggalah ya dengan setiap langkah yang udah kamu ambil. Langkah yang ketiga, ubah bahasa dalam pikiran kamu. Nah, maksudnya kayak gimana ya? Jadi sering banget kita kayak berbicara gitu ya dengan diri kita dengan cara yang kasar gitu. Kita kayak bilang, aku nggak bisa lah, aku nggak cukup baik, aku nggak cantik. Jadi mulailah untuk menggantikan kata-kata itu dengan kalimat yang positif. Kayak misalkan, oke, hari ini aku bisa belajar, atau aku berharga seperti apa aku berharga dengan apa adanya aku. Bahasa yang kamu gunakan dalam pikiran kamu itu bakal mempengaruhi cara pandang kamu terhadap diri kamu sendiri. Langkah yang keempat ya, praktikkan self love ya. Mencintai diri itu nggak hanya kayak self care ya, nggak hanya soal self care aja, tapi juga soal menerima diri kita dengan segala kekurangan dan segala kelebihan yang kita punya. Jadi mulai aja dari langkah-langkah kecil, dari hal-hal kecil kayak kasih apresiasi ke diri kita sendiri ketika kita kayak selalu ngelakuin sesuatu dengan baik gitu, atau bahkan kasih waktu untuk istirahat ya, dan ngerawat diri kita tanpa rasa bersalah. Langkah yang kelima, kayak tentukan tujuan yang realistis itu dengan secara terukur gitu, karena rasa insecure itu datang karena kita nggak ngerasa cukup berhasil. Jadi coba untuk menetapkan tujuan yang lebih realistis dan terstruktur. Jadi fokus pada kemajuan kecil yang bisa kita capai setiap harinya, karena pencapaian kecil itu pasti akan membantu kita untuk meningkatkan rasa pede kita ya, rasa percaya diri kita, dan mengurangi rasa insecure itu. Langkah yang keenam, cari dukungan dari orang-orang yang benar-benar tepat. Kenapa? Kayak tadi aku bilang ya, lingkungan yang mendukung itu tuh sangat penting dalam mengatasi rasa insecure. Jadi carilah teman-teman ataupun mentor yang bisa kasih dukungan ya, yang positif dan juga konstruktif gitu ya. Berbicaralah dengan orang yang bisa kasih perspektif baru yang lebih positif dan membantu kamu untuk melihat diri kamu dengan jauh lebih baik. Langkah yang ketujuh, ingat semua itu pasti butuh waktu ya. Mengubah mindset dan mengatasi rasa insecure itu nggak instan, nggak ada yang instan di dunia ini. Ini adalah perjalanan yang panjang yang butuh waktu dan kesabaran. Jadi jangan terburu-buru dan jangan mudah menyerah. Proses ini itu adalah bagian dari perjalanan untuk menjadi versi terbaik dari diri kamu. Yang mau aku bilang adalah bebaskan diri kamu dari yang namanya rasa insecure itu. Dan itu bukan berarti kamu akan menjadi sempurna, enggak ya, karena itu adalah perjalanan menuju penerimaan diri, mencintai diri kamu dengan segala kelebihan dan juga kekurangan kamu. Karena rasa insecure itu mungkin datang ya, tapi itu bukan alasan untuk berhenti berkembang. Ingat, kamu udah cukup dengan segala yang kamu miliki hari ini, dan perjalanan ini itu akan membawa kamu semakin dekat sama versi terbaik dari diri kamu yang sekarang. Jadi jika misalkan kamu terus-terusan gitu ya berusaha untuk mengubah mindset kamu, maka kamu pasti bakal menemukan kebahagiaan yang datang dari dalam diri. Dan itu adalah kekuatan sejati yang gak bisa dihancurkan oleh yang namanya rasa insecure. Are you ready to yourself? Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa selalu support aku. Tetap semangat. See you next time and bye-bye.